Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang soal cerita untuk matematika peminatan kelas 10 mengenai eksponen dan logaritma. Di sini soal cerita atau soal AKM ya. Saya akan coba membahas ada 5 soal untuk soal cerita tentang eksponen dan logaritma. Oke, kita mulai dari soal pertama. Di sini saya punya soal dana sebesar 20 juta disimpan di bank CBA selama 6 tahun dengan bunga majemuk 10%. Tentukan besar dana tersebut jika frekuensi perhitungan bunga setiap bulan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan nanti rumus dari bunga majemuk yang berkaitan dengan eksponen. Oke, saya akan bahas. Oke, jadi di sini yang diketahui kita tulis dulu. Yang pertama adalah dana itu misalkan modal atau M besar, itu ada 20 juta. Oke, ini saya tulis angkanya aja ya, artinya nggak usah. Kemudian ada selama 6 tahun ini misalkan N-nya 6 tahun, N kecil ya. Jadi kecil 6 tahun 6. Kemudian bunga majemuk kita sebut dengan B, misal B adalah 10%. 10% ini berarti 0,1 ya, 0,1. Oke. Selanjutnya di sini kan diminta tentukanlah besar dana tersebut jika frekuensi perhitungan bunga setiap bulan. Nah, kalau setiap bulan misalkan M-nya itu berarti M kecil ya, ini saya tulis M kecil, ini M besar buat mula-mula. M kecilnya adalah setiap bulan. Jadi setiap bulan kalau perhitungannya bunganya dalam tahun ya, ini bunganya kan dalam tahun ya. Ini bunga majemuknya dalam tahun. Nah, bunganya dalam tahun 0,1 berarti M-nya adalah 12. Di sini 12. Berarti 12 bulan. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya berarti yang ditanya itu adalah MN misalnya ya. MN. Karena N-nya dalam 6 tahun. Nah, maka untuk menjawabnya kita gunakan rumus MN bunga majemuk yaitu M dikali dengan 1 ditambah dengan bunga B per M kecil, karena M kecilnya adalah 12 bulan karena perhitungannya dalam setiap bulan ya yang diminta. Kemudian di sini berarti kita kali M kali N. Nah ini rumus dari bunga majemuk. Oke, selanjutnya ya tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Di sini kan mintanya M dalam 6 tahun ya, berarti M besarnya 20 juta. Kemudian ini 1 ditambah B nya adalah 0,1. M kecilnya berarti adalah 12. Pangkatkan dengan 12 dikali N nya adalah 6. Oke, hasilnya jadi dapatnya 20 juta 1 ditambah 0,1 dibagi 12 itu 0,008. Nah, ini kita gunakan kalkulator nggak masalah ya. 12 kalikan 6 adalah 72. Nah, hasil akhir jadi 20 juta 1 ditambah 0,008 berarti 1,008 pangkat 72. Nah, ini kalian gunakan kalkulator untuk mencari 1,008 dipangkatkan 72 ya. Nah, ini saya sudah cari kalkulator, hasil dari 1,008 pangkat 72 itu adalah 1,775. Nah, kalau dikalikan dengan 20 juta dapat hasilnya adalah 35.500.000 rupiah. Nah, inilah hasilnya. Oke, itulah pembahasan buat nomor pertama.
Ya, jadi kita gunakan rumus ini ya buat majemuk, bunga majemuk Mn sama dengan M 1 plus B per M dikali M kali N. Nah, pangkat ya, ini pangkat, Mn nya ini pangkat. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, inilah nomor 2. Ini soal nomor 2 seperti ini. Ayah rojak ingin membuat bakso dengan ukuran jari-jari 1,4 cm jika volume bakso itu dirumuskan dengan 4/3 PR pangkat 3. Berapa volume bakso yang dibuat ayah rojak jika ia ingin membuat bakso sebanyak 60? Oke, jadi di sini ingin membuat 60 buah butir bakso. Nah, caranya berarti kalau dia di sini diketahuinya kan jari-jarinya 1,4 dengan volumenya itu berarti 4/3 PR pangkat 3. Oke, yang ditanya adalah volume dari 60 bakso. Oke, maka jawabnya berarti kita gunakan rumusnya terlebih dahulu untuk mencari satu bakso dulu ya. Satu baksonya berarti volumenya 4/3. Kita kalikan 2/7 karena jari-jarinya 1,4 ya. 1,4 karena R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Nah, 1,4 dibagi 7 ini kita dapat 0,2. Nah, barulah kita kalikan masing-masing ya. Jadi di sini kita kalikan 4 dikali 22 kali 0,2 kali 1,4 kali 1,4. Itu hasilnya adalah dapatnya 34,496. Nah, baru dibagi 3. Dibagi 3 dapat 11,498 atau dibulatkan menjadi 11,5 cm kubik. Oke, nah inilah satu baksonya. Nah, yang diminta adalah 60 bakso. Kalau 60 bakso berarti volume 60 bakso berarti 60 kita kalikan 11,5. Nah, N-nya ya, N-nya ada 60 buah. 60 kali 11,5 dapatnya adalah 690 cm kubik. Nah, inilah hasil buat nomor 2. Jadi kita gunakan rumus yaitu 4 PR pangkat 3 dengan eksponennya 3 berarti ya di sini ya. Ini berhubungan dengan eksponen pangkat 3. Oke. Ya seperti itu. Oke, itulah jawaban buat nomor 2, dapatnya 690 cm kubik. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3 berkaitan dengan nomor 2. Jika setiap volume bahan bakso 7 cm kubik memiliki massa 4 gram, berapa massa dari 40 bakso tersebut? Nah, tadi kita sudah dapat menghitung atau sudah dapat volume bakso itu, volume satu bakso itu tadi 11,5 cm kubik gitu ya. Nah, di sini diketahui 7 cm kubik itu setara dengan 4 gram. Nah, maka yang ditanya adalah massa dari 40 bakso. Nah, jawabnya berarti massa dari 40 bakso berarti kita gunakan perkalian yaitu volume satu bakso kita kalikan dengan jumlahnya 40 ya. Di sini 40 kali 11,5. Kemudian kita bagi dengan satu bakso itu atau setaranya itu 7 cm kubik itu sama dengan 4 gram. Berarti di sini kita bagi 7 baru kita kalikan dengan 4 gram karena setara dengan 4 gram. Oke. Nah, maka hasilnya kalau kita kalikan 40 kita kalikan 11,5 kemudian kita kalikan 4 itu hasilnya menjadi 1840. Kalau kita bagi 7, kita bagikan 7 dapatnya hasilnya adalah 262,85 gram. Nah, inilah hasil dari massa 40 bakso gitu ya. Jangan diketahui volume yaitu 11,5 cm kubik dan 7 cm kubik itu setara dengan 4 gram. Nah, sehingga massa dari 40
bakso seperti ini. Rumusnya jadi 40 kita kalikan dengan 11,5, kemudian dibagi 7 kita kalikan 4 ya, 4 gram karena setara dengan 4 gram. Oke lah, itulah jawaban buat nomor 3. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor berikutnya, di sini ada soal seperti ini. Nilai rata-rata dari hasil ujian pelajar di suatu sekolah tergantung kepada berapa bulan selang pelaksanaan ujian dari satu ujian berikutnya. Nilai rata-rata tersebut dirumuskan dengan ST 67 dikurang 7,6 log T ditambah 1. Tentukan nilai rata-rata pada ujian pertama atau T-nya sama dengan 0. Jadi kalau ujian pertama berarti waktunya pertama yaitu 0 ya. Dia dianggapnya 0. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui rata-ratanya? Nah, caranya adalah tinggal memasukkan nilai T-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Oke. Jadi persamaannya adalah ST sama dengan 67 dikurang 7,6 log T plus 1. Nah, maka untuk S0 atau pada ujian pertama berarti 67 dikurang 7,6 log T-nya kita masukkan 0 tambah 1. Nah, dapatnya berarti S0 sama dengan 67 dikurang 7,6 log 0 tambah 1 adalah 1. Log 1 itu kita ketahui bahwa dia karena ini basisnya 10 berarti 10 pangkat 0. Hasilnya berarti log 1 itu adalah 0. Jadi 7,6 dikali 0. 7,6 dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Nah, maka 67 dikurang 0 dapatnya adalah 67. Nah, maka rata-rata nilai ujian pada ujian pertama adalah 67. Oke, seperti itu. Itulah jawabannya. Jadi tergantung T-nya. Kalau T-nya di sini kita dikasih T sama dengan 9 atau ujian ke-9 atau ujian ke-8 ya. Karena kalau pertama itu berarti 0, ujian ke-10. Berarti T-nya kan adalah 9 ya di sini ya. 9 ditambah 1 berarti dapatnya 10. Jadi logaritma 10 adalah 1. 7,6 dikali 1 adalah 7,6. Berarti 67 dikurang 7,6. Nah, nanti dapatnya berapa? Nah, itu karena dia tergantung dengan nilai fungsi ini ya. Nilai fungsinya. Nah, fungsi ini tinggal memasukkan nilai T-nya saja. Kalau T-nya berubah-berubah, misalkan 10, CS10 berarti dia dapatnya di sini nanti bisa dapat misal ujian ke 10 berarti dia 9 di sini. Nah, ini ujian pertama kan, ujian pertama aja berarti pakai S0. Kalau ujian 10 berarti S9. Kita seperti itu. Oke? Atau caranya seperti itu, tinggal memasukkan nilai T-nya aja ya. Oke. Itulah jawaban buat nomor 4. Selanjutnya di nomor kelima. Di sini nomor kelima, suatu unsur radioaktif yang telah disimpan selama 320 hari ternyata tinggal 12,5%. Tentukanlah waktu paruh unsur radioaktif tersebut. Nah, untuk menyelesaikan caranya adalah kita gunakan rumus dari waktu paruh. Nah, rumusnya itu seperti apa? Seperti ini. Nah, ini diketahui terlebih dahulu. Berarti di sini misalkan adalah ini T-nya, T kecilnya 320 hari. Oke. Kemudian NT-nya itu sudah ada 12,5%. Nah, berarti mula-mulanya karena mula-mula itu awal berarti masih 100%. Nah, barulah yang ditanyakan adalah waktu paruhnya atau T setengahnya ya. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus NT. NT itu rumusnya adalah NT sama dengan N setengah pangkat N. Nah, nanti N nya sendiri itu adalah T kecil dibagi waktu paruhnya setengah ya. Atau nanti T setengah berarti sama dengan T dibagi N. Nah,
Jadi kita cari dulu nilai N. Oke. Nah, NT-nya adalah 12,5%. N-nya adalah 100%. Ini setengah pangkat N. Nah, 12,5%. Ini 100% bisa kita pindahkan 100%-nya. Jadi 12,5% kita bagi dengan 100% sama dengan setengah pangkat N. Nah, 12,5 dibagi 100 itu dapatnya 1/8. Nah, 1/8 ini pangkat N. 1/8 itu kan dia bisa dari 1/2 pangkat 3 ya. 1/2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan N. Jadi setengahnya bisa kita coret, dapatlah nilai N-nya. N-nya adalah 3. Nah, baru kita cari T setengahnya. T setengahnya berarti T kecilnya adalah 320. Ini T kecilnya 320. Kita bagi dengan N-nya adalah 3. Oke, berarti 320 dibagi 3 dapatnya 106,67. Karena ini koma-komaan, tidak ada hari yang koma-komaan, berarti kita bulatkan menjadi 107 hari. Nah, inilah jawaban buat waktu paruhnya. Jadi kita gunakan rumus dari rumus waktu paruh, yaitu NT sama dengan N dikali setengah berpangkat N. Nah, N-nya terlebih dahulu kita cari karena yang mau dicari adalah waktu paruh. Dengan rumus N adalah T kecil atau T yang sudah disimpannya lamanya ini ya 320 hari, kita bagi dengan waktu paruhnya. Ternyata untuk mendapatkan nilai waktu paruh tinggal pindah posisi, berarti T dibagi dengan N. Nah, inilah dapatnya hasilnya seperti ini. Jadi 320 dibagi 3 dapatnya 106,67. Nah, berarti sama dengan 107 hari. Nah, itulah jawaban buat nomor ke-5. Nah, sepertinya ini adalah nomor terakhir. Semoga dapat dipelajari untuk ujian sekolah mungkin, atau untuk PAS untuk semesteran. Karena soal cerita pasti ada. Di sini digunakan soal literasi numerasi ya biasanya ya. Itulah tentang matematika peminatan yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.